Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billah. Ikhwani fid din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran akidah dan akhlak dari kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Perangai-perangai jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karya Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, menjelang daurah masyayikh tahun ini kita akan menyelesaikan kitab ini. Mungkin 2 pertemuan lagi insyaallah ta'ala kitab ini selesai. Kita akan masuk pada bab yang ke-120. Qala al-muallif rahimahullah al-mas'alatul 20 ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke-120. Da'wahum ittiba'as salaf ma'a tasrih bi mukhalafatihim. Klaim orang-orang jahiliyah sebagai pengikut salaf, atau mereka mengikuti salaf, tetapi bersamaan dengan itu mereka juga jelas-jelas menyelisihi jalan as-salaf. Inilah salah satu karakter jahiliyah yang menyebabkan mereka keluar dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti salaf di sisi mereka hanyalah omongan belaka, hanyalah klaim yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kenyataannya justru mereka menyelisihi jalan as-salaf. Bahkan mereka lakukan itu terang-terangan. Ini adalah sifat orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa jahiliyah dahulu, atau di masa sebelum Islam. Orang-orang Yahudi mengklaim mereka mengikuti generasi awal yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu sahabat-sahabat Nabi Musa. Demikian pula orang-orang Nasrani, mereka juga mengklaim mereka pengikut sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Tetapi kenyataannya mereka menyelisihi ajaran Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepadanya. Demikian pula orang-orang Nasrani jauh berbeda dengan Nabi Isa alaihi salam dan pengikut-pengikutnya yang sejati. Karena kenyataannya mereka telah kafir kepada Allah, mereka menyekutukannya, mereka telah merubah agama Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Bahkan lebih dari itu, mereka mengklaim bahwa mereka adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampai mereka katakan Nabi Ibrahim dan para nabi setelahnya adalah Yahudi dan Nasrani. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala membantah ucapan mereka, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu hudan aw nasara, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-140. Apakah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbab, yaitu anak-anaknya Yaqub, mereka itu Yahudi atau Nasrani? Ini pengingkaran terhadap ucapan mereka.
Juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan pengingkaran terhadap kedustaan mereka. Kedustaan mengklaim bahwa mereka pengikut para nabi sebelumnya. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, yaitu seorang yang berpaling dari kesyirikan dan selalu mentauhidkan Allah, muslimah, seorang muslim yang selalu berserah diri tunduk kepada Allah dengan tauhid, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membantah mereka. Mengaku-ngaku pengikut para nabi dan rasul, pengikut para sahabat setia, orang-orang yang beriman kepada para nabi dan rasul tersebut, tetapi amalan mereka justru bertentangan dan menyelisihi amalan para nabi dan rasul tersebut. Dan banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, seperti celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Jelas bertentangan dengan tauhidnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Iya. Bahkan mereka katakan Allah itu fakir. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya. Luar biasa ini ucapan orang-orang Yahudi. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir dan kamilah orang-orang yang kaya. Dalam surat Ali Imran ayat ke-181. Bahkan mereka mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah Subhanahu wa taala itu terikat. Allah membantahnya bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala terbuka. Artinya apa? Orang-orang Yahudi ini mengakui Allah memiliki tangan. Dan Allah kabarkan pengakuan mereka dan Allah tidak membantah. Bahkan yang dibantah Allah adalah ucapan mereka maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Allah katakan Allah tidak membantah keyakinan mereka Allah memiliki tangan. Yang Allah bantah adalah keyakinan mereka tangan Allah terbelenggu. Maka kata Allah bal yadahu mabsutatan. Sehingga kata para ulama, keyakinan orang-orang Yahudi ini lebih buruk daripada keyakinan Jahmiyah dan diikuti oleh orang-orang Sufi di masa ini. Keyakinan Jahmiyah apa? Allah tidak memiliki tangan. Mereka tafsirkan seenak perut mereka. Yang dimaksud dengan tangan Allah kata mereka iradatul in'am, keinginan untuk memberi nikmat. Atau al-quwwah, yang dimaksud dengan tangan adalah kekuatan. Dari mana tafsir mereka? Tafsir mereka dari diri mereka sendiri, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu mereka juga mengikuti salaf. Atau mereka mengklaim mereka mengikuti salaf. Bersamaan dengan penyelisihan yang luar biasa ini, mengikuti akidah yang menurut hawa nafsu mereka, bukan mengikuti salaf, tetapi mereka mengklaim mereka juga mengikuti salaf. Iya. Nah, untuk bisa lihat pondok-pondok pesantren yang mengajarkan akidah sesat seperti ini tidak jarang ditulis di depan pondoknya pesantren salafiyah. Ya. Pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aswajah katanya. Tetapi akidah mereka tidak seperti akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tidak seperti akidah salaf. Demikian pula orang-orang Nasrani. Mereka mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam dan generasi awal yang beriman kepada beliau, tetapi mereka mengatakan wa qalatin nasara al-masih ibnullah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, orang-orang Nasrani mengatakan Isa alaihissalam adalah anak Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu Allah mengkafirkan mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih, Nabi Isa bin Maryam. Juga firman Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara yang tiga. Maka Nabi SAW diutus untuk menyelisihi perangai ahlul jahiliyah ini. Artinya Nabi SAW diutus untuk menerangkan kepada manusia jangan menyelisihi antara klaim dan amalan, antara ucapan dan perbuatan. Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku pengikut salaf, maka ikuti jalan Allah dan Rasulnya, ikuti jalan generasi as-salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sebagaimana yang Allah firmankan terhadap orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Apa bukti cinta kalian kepada Allah? Dalam surat Ali Imran ayat ke-31 Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada umat manusia, apabila kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ittiba'lah kepadaku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya. Maka mengklaim cinta kepada Allah harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula klaim cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti harus mengikuti ajaran beliau. Dan juga pengakuan mengikuti salaf tidak cukup hanya sekedar pengakuan belaka, harus dibuktikan dengan apa? Meneladani as-salafus salih. Dan tidak boleh memilih-milih di dalam meneladani as-salafus salih. Harus diikuti keseluruhannya. Jangan cuma akhlaknya saja diikuti. Jangan cuma mengikuti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh kaum muslimin sepakat tidak ada yang melebihi akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kemuliaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri kalian, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik. Sebagian orang memahami teladan yang baik di situ hanyalah dalam masalah akhlak dengan manusia, hanyalah dalam masalah bergaul dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan keluarga. Justru yang lebih penting untuk diteladani adalah bagaimana hubungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akidah beliau? Bagaimana ibadah beliau? Berapa banyak orang yang menyerukan mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka beribadah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkeyakinan menyelisihi keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apapun yang datang dari Rasul, maka ambillah dia. Dan apapun yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Maka ini adalah peringatan bagi kita sekalian mengikuti salaf, mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, haruslah disertai dengan ittiba kepada jalan mereka, mengikuti jalan mereka, tidak menyelisihinya. Dan sampai hari ini masih banyak dari kalangan Yahudi dan Nasrani mengaku mengikuti agama Nabi Musa dan mengaku mengikuti agama Nabi Isa alaihissalam. Tetapi pengakuan-pengakuan mereka itu justru dibantah dengan kenyataan yang ada pada mereka.
mereka menyekutukan Allah, mereka kafir kepadanya, mereka merubah-rubah syariatnya, maka berarti mereka sudah tidak sama lagi dengan pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam yang hakiki. Baik. Dan sampai hari ini pula, seluruh ahlul bid'ah yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru di dalam agama, akidah mereka baru, ibadah mereka baru, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, tidak sama atau jauh berbeda dengan akidah dan ibadah para sahabat Rasulullah SAW. Tetapi bersamaan dengan itu mereka masih mengklaim mereka pengikut salaf, pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini banyak, ya, banyak sekali orang-orang yang beribadah di kuburan, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sisi kuburan orang yang soleh. Bahkan dia meminta kepada penghuni kubur tersebut. Itu masih mengklaim kami salafiyah, kami aswajah, Ahlus Sunnah wal Jamaah katanya, ya. Tetapi pada kenyataannya perbuatan mereka tersebut justru merupakan perbuatan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang justru itulah yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Orang-orang yang membangun kuburan, menghias-hiasi kuburan. Justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk meratakan kuburan, seperti dalam hadis Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada pegawainya Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullah, "Ala ab'atsukum ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timsalan illa tamassahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Aku akan utus engkau sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku, yaitu janganlah engkau biarkan sebuah patung kecuali engkau hancurkan. Di dalam riwayat yang lain surah, gambar, baik gambar yang berupa pahatan atau lukisan yang bernyawa, semuanya engkau hancurkan. Dan tidaklah kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Dan ini pula yang diserukan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi hari ini ada orang yang mengaku salafi, pengikut salaf, pondoknya dinamakan pondok salafiyah, mengklaim mengikuti mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, menamakan diri dengan aswajah, bahkan membuat laskar-laskar aswajah. Iya. Bahkan mengaku pengikut Syafi'i. Mereka membangun kuburan dan mereka mencela orang-orang yang mau menghancurkan kuburan-kuburan yang ditinggikan, seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan pengikut-pengikut beliau di awal memasuki daerah Hijaz. Semua kuburan-kuburan yang ditinggikan diratakan, seperti perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Namun mereka tidak senang, padahal mereka mengklaim mereka mengikuti salaf. Baik. Jadi intinya di sini termasuk perangai yang sangat tercela, mengaku-ngaku mengikuti salaf, tetapi kenyataannya menyelisihi jalan salaf itu sendiri. Dalam babul asma wa sifat banyak sekali. Salaf tidak pernah mentakwilkan istiwa dengan istila, tapi mereka tafsirkan. Mereka palingkan maknanya dari istiwa menjadi istila, menjadi berkuasa. Mereka tidak beriman. Dan mereka tambahkan berbagai macam ucapan-ucapan yang baru yang tidak diucapkan oleh salaf. Mereka katakan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa ruang dan waktu. Tidak usah mengucapkan ucapan seperti ini. Ini ucapan yang tidak diucapkan oleh salaf. Iya. Dan mereka mengira Allah Subhanahu wa taala itu seperti makhluk. Kalau Allah di atas arsy, mereka langsung mengikuti logika mereka. Kalau begitu Allah seperti makhluk. Kalau kita menetapkan Allah di atas arsy, kalau begitu Allah seperti makhluk yang juga berada di atas satu benda, berada di atas lantai, berada di atas kasur. Dan makhluk ketika dia berada di satu benda, dia membutuhkan benda itu. Kalau begitu kita samakan dengan Allah dengan makhluk yang membutuhkan arsy. Padahal
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tingginya Allah di atas arsy, bukanlah Allah membutuhkan arsy tersebut. Siapa yang mengatakan kepadamu kalau kita menetapkan Allah di atas arsy berarti kita samakan Allah dengan makhluk? Berarti kita katakan Allah butuh kepada arsy? Tidak sama sekali. Allah sendiri telah mengabarkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Kita yakini Allah di atas arsy, tetapi di atas arsy-Nya Allah, istiwanya Allah tidak sama dengan istiwanya makhluk. Bahkan arsy dialah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang perlu kita ingatkan, banyak orang alhamdulillah dia sudah mengikuti salaf, tetapi hanya dalam akidahnya alhamdulillah akidah salafiyah. Demikian pula ibadahnya alhamdulillah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhlaknya sungguh jauh dari salaf. Bagaimana sikapnya kepada masyarakatnya? Bagaimana sikapnya kepada tetangganya? Bagaimana sikapnya terhadap istri-istrinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Ini telah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada orang yang alhamdulillah akidahnya salafi, ibadahnya salafi, tetapi sikapnya terhadap istrinya belum menunjukkan akhlak sebagai seorang salafi. Sikapnya terhadap tetangganya belum menunjukkan akhlak sebagai seorang salafi. Sikapnya terhadap masyarakatnya belum menunjukkan akhlak sebagai seorang salafi. Bahkan seringkali sikapnya terhadap gurunya, terhadap ustadznya yang membimbing dia untuk mengenal salah, belum menunjukkan akhlak sebagai seorang salafi. Iya. Demikian pula yang akhir-akhir ini terjadi. Sebagian orang, alhamdulillah, akidah salafiyah, ibadah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi akhlaknya sangat jauh dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Khususnya di dalam menjaga persatuan kaum muslimin. Seakan-akan mereka menyangka yang namanya salafiyah itu harus senantiasa bermusuhan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan, meskipun dia itu masih bisa dinasihati, meskipun dia itu kalau dijelaskan kebenaran maka dia akan mengikuti kebenaran tersebut. Maka yang mereka tancapkan adalah permusuhan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan. Iya. Demikian pula sebagian orang yang alhamdulillah akidahnya sudah salafiyah, ibadahnya sudah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berusaha menjaga persatuan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka mengira persatuan itu hanya di atas akidah, hanya di atas ibadah, tidak, dengan disertai akhlakul karimah. Sehingga yang terjadi apa yang kita saksikan, perpecahan di tengah-tengah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, bersatunya kaum muslimin di atas akidah dan di atas ibadah yang benar belum menjadi jaminan mereka itu selamat dari at-tahrish, pemecah belahan yang dilakukan oleh syaitan. Baik syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Inna asy-syaitana qad aisa ay ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab, walakin at-tahrish bainahum." Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab, tetapi dia belum putus asa untuk memecah belah di kalangan mereka. Artinya apa? Orang-orang ini sudah betul-betul mentauhidkan Allah. Mereka tidak lagi menyekutukan Allah, sehingga setan sudah putus asa. Ibadah mereka sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setan sudah putus asa untuk mengajak mereka kepada kesyirikan, mengajak mereka kepada bid'ah. Tetapi at-tahrish bainahum, setan belum putus asa untuk memecah belah mereka. Artinya apa? Walaupun akidahnya sudah salafiyah, ibadahnya sudah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalau akhlaknya tidak mencontoh Rasul, maka masih ada peluang bagi syaitan untuk memecah belah mereka. Oleh karena itu,
Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menahan diri. Menahan diri dari berbagai macam perkara-perkara yang kita belum mengembalikannya kepada para ulama. Sehingga Nabi SAW mengatakan kepada Asy'ad Abdul Qais, "Inna fika la khaslatain." Sesungguhnya dalam dirimu ada dua akhlak yang mulia, yuhibbuhum Allah, yang dicintai Allah. Al-hilmu wal anah. Penyantun, suka memaafkan, dan al-anah, menahan diri, tidak reaksioner, tidak langsung mengambil sikap ketika ada suatu perkara terjadi, tapi tahan diri, sabar. Sampai perkaranya engkau kembalikan kepada orang-orang yang berilmu. Ada sebagian orang mengaku salafi, setiap datang kabar dia sebarkan. Setiap datang berita tentang Ustadz Fulan, Ikhwan Fulan melakukan ini dan itu, langsung dia sebarkan. Ini sikap yang tercela, bukan sifat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala telah mencela perbuatan tersebut di dalam Al-Qur'an. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan apabila datang kepada mereka suatu perkara tentang keamanan dan ketakutan, berita keamanan dan ketakutan, yakni berita yang berhubungan dengan kemaslahatan umum yang akan menyebabkan berbagai macam hal di tengah-tengah masyarakat umum, bukan berhubungan dengan pribadi belaka. Kalau disebarkan akan menimbulkan goncangan. Maka berita itu ketika datang kepada mereka, adza'u bih, langsung mereka sebarkan. Allah mencela hal tersebut. Andaikan mereka kembalikan kepada Rasul dan kepada ulil amr, pemegang urusan di antara mereka, baik dari kalangan umara maupun dari kalangan orang-orang yang berilmu. Maka kata Allah, kalau mereka serahkan kepada Rasul dan pemegang urusan di antara mereka, la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Maka orang yang ingin mengambil suatu istinbat hukum darinya, dia akan tahu ini yang benar di dalam bersikap. Ini yang seharusnya dalam bersikap. Tapi sebagian orang, Masya Allah, sudah bagaikan ulama besar. Setiap menerima suatu kabar, langsung dia sebarkan. Ustadz Fulan begini dan begitu, langsung dia sebarkan. Dia tidak peduli apa dampak yang akan terjadi dari ucapannya tersebut. Melampaui para ulama. Ulama belum berkata apa-apa, dia sudah dahuluan berkata, hati-hati dengan Ustadz Fulan, hati-hati dengan Fulan dan Fulana, dia begini dan begitu. Dia tidak kembalikan urusannya kepada para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik. Maka kita diingatkan oleh Syekh, ini adalah sifat Ahlul Jahiliyah yang harus kita hindari. Bersamaan dengan itu, Ahlul Jahiliyah pun berusaha bagaimana agar manusia terhalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam permasalahan berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, al-mas'alatul hadiyatu wal 20 ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke-121. Sadduhum an sabilillah man amana bih. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, padahal manusia tersebut telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Ahlul Jahiliyah yang telah Allah cela di dalam Al-Qur'an, di dalam banyak ayatnya. Seperti firman Allah, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi akbaru 'indallah. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-217. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram, yakni tentang berperang di bulan haram. Ini haram. Tetapi kata Allah, katakan kepada mereka, berperang di bulan-bulan haram tersebut adalah dosa besar. Dan juga kata Allah, menghalangi manusia dari jalan Allah
dan kufur kepadanya dan menghalangi manusia dari Masjidil Haram dan mengeluarkan orang-orang yang ada di masjid tersebut, akbaru indallah, yang itu lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nas. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang kami telah jadikan Masjidil Haram itu bagi manusia. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-25. Jadi yang melakukan itu adalah orang-orang kafir dahulu. Ini akhlak jahiliyah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Juga firman Allah, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum. Dalam surat Muhammad ayat pertama. Orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapuskan atau Allah menyesatkan amalan-amalan mereka. Ini semua celaan-celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ahlul jahiliyah yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyelisihi mereka. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kembali kepada jalan tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan apa yang dilakukan ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah sebaliknya, mereka menghalangi dari jalan Allah dan mereka mengajak manusia kepada jalan selainnya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Dalam surat Yusuf ayat ke-108. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga mengajak kepada Allah di atas ilmu. Maka inilah jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Bukan sekedar berdakwah, tetapi dakwah dibangun di atas ilmu. Artinya apa? Mereka yang berdakwah tanpa ilmu berarti mereka mengajak manusia untuk mengikuti selain daripada jalan Allah. Dan mereka menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih terus dilakukan oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman ini. Masih terus mereka lakukan. Iya. Mereka terus berusaha bagaimana menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan segala daya dan upaya mereka. Sampai hari ini terjadi orang-orang yang Yahudi dan Nasrani berusaha untuk memurtadkan kaum muslimin. Bahkan mereka tidak peduli kalaupun harus membunuh dan melenyapkan kaum muslimin dari muka bumi ini. Mereka tidak peduli. Namun tujuan utama mereka adalah bagaimana agar kaum muslimin itu murtad, keluar dari agama Islam. Sehingga sangat mengherankan kalau ada seorang muslim memberikan penghargaan kepada orang kafir. Seperti yang dilakukan oleh mantan ketua pengurus pusat Muhammadiyah yang bernama seorang kafir yang dicurigai berada di balik pemurtadan umat Islam. Dicurigai ya, berada di balik pemurtadan umat Islam oleh banyak kaum muslimin. Ya, sebagaimana pengakuannya di media massa, saya dicurigai oleh banyak kaum muslimin berusaha untuk memurtadkan mereka dengan apa? Dengan aksi-aksi sosial, dengan proyek-proyek kemanusiaan, bangun jalan, iya, memberdayakan petani, walaupun hasilnya belum benar-benar kita lihat di tengah-tengah masyarakat. Dicurigai oleh kaum muslimin, ini orang sebetulnya
ingin memurtadkan kaum muslimin dengan jalan apa? Memberikan bantuan-bantuan finansial. Tetapi oleh ketua Muhammadiyah melalui lembaganya yang bernama Ma'arif Institute diberikan penghargaan. Diberikan Ma'arif Award tahun 2012. Iya. Maka ini sebagai nasihat kepada beliau, kepada mantan ketua Muhammadiyah, dan juga sebagai nasihat kepada orang-orang Muhammadiyah secara keseluruhan, bahwa kalian telah gagal membina dan mendidik anggota-anggota kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Maka di sini akan kami berikan beberapa catatan. Beberapa catatan terhadap mantan ketua Muhammadiyah tersebut. Iya. Dan demikian pula kepada stasiun televisi Metro TV yang juga membantu penyiaran acara tersebut. Kita katakan, apa yang Anda lakukan bertentangan dengan akidah Islam. Saya akan berikan 5 catatan. Catatan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memusuhi musuhnya. Siapa musuhnya? Semua orang yang kafir kepadanya adalah musuhnya. Sebagaimana Allah perintahkan kita mencintai orang yang beriman kepadanya. Bagaimana bisa Anda sebagai seorang muslim memberikan penghormatan dan penghargaan kepada musuh Allah? Bagaimana bisa Anda tertipu dengan proyek-proyek kemanusiaannya dan meninggalkan akidah Islam untuk memusuhi orang-orang kafir? Ini sekaligus permasalahan yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyah wal 20 ba'da al-mi'ah. Permasalahan yang ke-122. Mawaddatuhumul kufra wal kafirin. Di antara perangai jahiliyah, mereka mencintai kekafiran dan orang-orang kafir. Di dalam nuskhah yang lain, mawaddatuhum li kufrin man aman. Mencintai kekafiran dan mencintai orang yang beriman dengan kekafiran tersebut dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan yang pertama, bahwa apa yang Anda lakukan tersebut adalah perangai jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala telah larang dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minhum wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin, dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang yang kalian cintai. Sebagian mereka hanya pantas mencintai sebagian yang lainnya. Barang siapa di antara kalian yang berwala, loyal, cinta kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan menolong atau memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim tersebut. Ini bahaya yang sangat besar sekali. Mencintai orang-orang kafir dapat menyebabkan seorang itu kafir, keluar dari Islam. Karena Allah mengatakan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang berwala, loyal, cinta kepada mereka, senang kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ini termasuk orang-orang yang senang dengan pemain bola kafir, dengan artis kafir. Na'udzubillah. Bahkan sampai menangis, Lady Gaga nggak jadi datang. Dalam keadaan mereka sudah tahu dia itu kafir. Na'udzubillah. Ini termasuk. Wa yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang berwala, cinta, loyal, senang, setia kepada mereka, maka dia bagian dari mereka, dia bukan lagi bagian dari kaum muslimin. Meskipun ulama di sini ada perincian, siapa yang mencintai orang kafir karena dunia, maka dia fasik. Adapun yang mencintai mereka karena agama mereka, maka dia kafir seperti mereka. Dan Allah menegaskan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan dapati orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan juga Allah berfirman, bagaimana seharusnya kaum mukminin bersikap terhadap orang-orang kafir.
qad kanat lakum fi Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh kata Allah, telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan para sahabatnya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya sendiri, ada orang tua mereka, ada kerabat-kerabat mereka. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kami ingkari kalian. Kami tidak setuju dengan kekafiran kalian. Dan telah nampak permusuhan dan kebencian antara kami dengan kalian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Maka teladan para nabi dan rasul menampakkan kebencian dan permusuhan, bukan sebaliknya. Orang kafir kamu berikan penghargaan. Nauzubillah. Ini jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua, apa yang Anda lakukan tersebut adalah bentuk ketertipuan terhadap amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Apa yang Anda lakukan tersebut hanyalah baik. Anda telah tertipu dengan amalan-amalan yang zahirnya nampak baik yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Padahal amalan-amalan tersebut sama sekali tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan Anda tertipu dengan sumbangan yang diberikan orang kafir. Membangun jalan, membangun ekonomi masyarakat desa. Padahal di balik itu ada misi untuk memurtadkan kaum muslimin. Allah telah menegaskan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih." Tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterimanya sedekah-sedekah yang mereka berikan, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Juga Allah telah tegaskan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dalam surat Al-Furqan ayat ke-23. Kami hadapi di akhirat kelak amalan-amalan yang pernah mereka kerjakan, dan kami jadikan amalan-amalan tersebut hanya bagaikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilainya sama sekali. Bahkan para nabi dan rasul, Allah katakan, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka melakukan syirik, terhapuslah amalan yang pernah mereka kerjakan. Dalam surat Al-An'am ayat 88. Bahkan Nabi SAW, Allah ingatkan, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka akan terhapus amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini catatan kedua. Catatan yang ketiga, nasihat kita kepada mantan ketua Muhammadiyah, demikian pula kepada stasiun televisi Metro TV, dan juga kepada pengikut-pengikut mereka yang setuju dengan acara tersebut. Kita katakan bahwasannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti menyesatkan kita. Mereka akan terus berusaha membuat kaum muslimin itu murtad keluar dari agama Islam. Maka jangan Anda tertipu dengan proyek-proyek kemanusiaan dan sosial yang mereka adakan di tengah-tengah kaum muslimin. Apakah itu berupa pendidikan, membagikan sembako, membagikan hewan-hewan ternak, jangan Anda tertipu. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kepada kita, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk. Wala in taba'ta hawahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Andaikan kamu mengikuti mereka,
setelah datang kepadamu ilmu yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan memiliki penolong dan seorang wali pun, yakni Allah tidak lagi mencintaimu dan Allah tidak akan menolongmu. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-120. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Dan mereka itu tidak henti-hentinya berusaha memerangi kalian. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sampai kalian murtad dari agama kalian semampu mereka. Artinya apa? Mereka akan terus berusaha sekuat tenaga. Kenapa Anda begitu mudah tertipu dengan sumbangan-sumbangan, sedekah-sedekah, pendidikan gratis yang mereka berikan kepada kaum muslimin? Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan mereka akan terus berusaha memurtadkan kaum muslimin. Catatan yang keempat, bahwasannya akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Salafiyah yang disepakati oleh seluruh ulama, termasuk ulama dari 4 mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, seluruhnya ijma' sepakat bahwasannya orang yang mati dalam kekafiran, orang yang menyekutukan Allah, tempat mereka kekal di dalam neraka Jahannam, mereka tidak akan pernah masuk surga, dan mereka adalah makhluk yang paling hina. Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin seluruhnya, mereka berada di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Allah menghinakan mereka, Allah kabarkan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa Anda memberikan penghormatan dan penghargaan kepada mereka? Na'udzubillah. Dan juga Allah kabarkan, "Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila." Kata Allah, apakah engkau menyangka bahwa kebanyakan orang-orang kafir itu mendengarkan dan memahami? Kata Allah, "Inhum illa kal an'am." Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bal hum adallu sabila. Bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Allah hinakan mereka lebih hina daripada binatang ternak, sementara sebagian orang yang mengaku muslim memuliakan mereka, memberikan penghargaan kepada mereka, bahkan diliput di media massa dan disebarkan. Na'udzubillah. Juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Innahum may yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang mampu menolong orang-orang zalim tersebut. Bagaimana bisa orang yang Allah hinakan di dunia dan akhirat kemudian diberikan penghargaan oleh seorang muslim? Catatan yang kelima, yang terakhir, sesungguhnya Al-Quran yang mulia, kitab suci yang kita percayai, tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Telah mengabarkan kepada kita bahwa para romo, para pendeta Nasrani adalah pemakan harta manusia dengan cara yang batil, mengemis, mencari bantuan-bantuan yang katanya untuk masyarakat, tetapi dimakan oleh mereka. Ini terjadi pada sebagian mereka, dan hal itu sudah dikabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah." Surat At-Taubah ayat ke-34. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan daripada rahib-rahib Yahudi dan para pendeta dan romo-romo Nasrani, sungguh mereka benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang batil.
dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kabar dari Al-Qur'an. Kenapa Anda begitu lekas percaya? Ini orang meminta bantuan-bantuan dari kedutaan-kedutaan asing, dari LSM asing. Anda begitu percaya uang itu diberikan kepada kaum muslimin. Dalam keadaan Anda telah tahu Allah mengabarkan mereka itu pemakan harta manusia dengan cara yang batil. Bahkan tidak segan-segan mereka berani memalsu kitab Allah untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sebagaimana yang Allah kabarkan, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadha min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma kasabat aydihim wa wailahum mimma yaksibun." Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-79. Maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Ditulis oleh tangan mereka, tapi mereka katakan ini wahyu Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan sedikit dari keuntungan duniawi ini. Dia jual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Maka kecelakaanlah bagi mereka akibat apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, dan celakalah mereka akibat cara mereka meraup keuntungan tersebut dengan cara yang batil seperti itu. Ini yang terjadi, yang Allah kabarkan kepada kita. Maka hendaklah Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sekaligus pelajaran kepada warga Muhammadiyah secara umum, sekaligus jawaban terhadap pertanyaan yang dulu pernah ditanyakan oleh seorang warga Muhammadiyah, apa saja penyimpangan di Muhammadiyah katanya. Dia bertanya, dia ingin bertobat. Maka kita katakan, ini diantara penyimpangan besar. Seorang mantan ketua Muhammadiyah telah gagal dididik oleh Muhammadiyah untuk menjadi seorang muslim yang benar, mengikuti akidah yang benar, justru loyal kepada orang-orang kafir, memberikan penghargaan kepada orang-orang kafir yang dicurigai sebagai otak di belakang kristenisasi yang terjadi di Kampung Laut. Kristenisasi yang terjadi di Cilacap. Iya. Jangan Anda lekas percaya. Silahkan Anda datang langsung ke Kampung Laut. Silahkan Anda datang langsung ke Cilacap. Sudah berapa banyak kaum muslimin yang dimurtadkan. Dari tahun 70-an, 80-an sampai hari ini. Ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang dimurtadkan oleh mereka. Bagaimana bisa ini seorang bisa tertipu dengan omongan-omongan orang-orang kafir tersebut? Bahkan katanya orang FPI saja, Front Pembela Islam, ini menurut mengatakan FPI saja menghormati orang kafir ini. Iya. Jadi betapa banyak orang yang tertipu dengannya. Dan itu karena mereka meninggalkan akidah Islam yang benar, tidak lagi mempelajari Al-Quran wa Sunnah, tidak lagi mempelajari akidah yang benar dari sumbernya yang benar, sehingga mereka tersesat. Baik, semoga ada manfaatnya bagi kita dan bagi mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah puasa di bulan Rajab termasuk puasa sunnah? Terima kasih. Pertanyaan yang semisal, Ustaz, ana mau tanya dan ana mohon kasih tahu apakah ada dalil khusus dan sahih tentang saum Rajab. Dari Dedi Panjalu. Pertanyaan yang semisal pertanyaan yang ketiga, atau yang ketiga ini lebih tepat disebut pernyataan. Dia mengatakan Rajab bulan penuh hikmah, sementara golongan Anda membid'ahkan memperingatinya. Di mana rasa kecintaan Anda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Anda pasti tahu Isra Mi'raj mukjizat untuk Rasul beserta umat. Ketika dibid'ahkan sekelompok golongan di sini, jati diri aku sebagai muslim merasa terusik. Di mana rasa cinta Anda kepada Rasul? Padahal yang berdakwah di dalam mensyukuri Isra Mi'raj, membaca Al-Quran dan merupakan pengingat dan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda melarang, aku yakin Anda mengimami Islam dan tidak mendalami kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sabda Nabi, bila ada golongan melarang berwasiatan sesama muslim, itu bukan termasuk umatku. Dan Allah bersabda, bila hamba-hambaku iman, maka cintailah Rasul yang diutus kepadamu. Baik. Ini 3 pertanyaan
atau satu pernyataan yang semisal tentang masalah bulan Rajab. Pertama kita katakan, tidak ada dalil yang sahih menjelaskan kepada kita puasa khusus di bulan Rajab. Tidak ada. Seperti misalkan hari pertama atau ke hari kedua di bulan Rajab. Tidak pula hari ke-15 atau hari ke-30, tidak ada. Dan Al-Hafidz Ibn Rajab atau Ibn Hajar, seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Al-Hafidz Ibn Rajab, Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau telah menulis buku khusus di dalam menjelaskan kepalsuan dan kelemahan hadis-hadis tentang puasa di bulan Rajab, yang beliau berjudul Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, menjelaskan keanehan atau hal yang sangat aneh, yang mengherankan tentang hadis-hadis keutamaan bulan Rajab. Ada yang sahih yang boleh jelaskan, tetapi yang berhubungan dengan puasa semuanya lemah dan palsu. Demikian pula Al-Hafidz Ibn Rajab Al-Hambali dari ulama Hanabilah, yang kalau yang tadi dari Syafi'iyah, sekarang dari Hanabilah. Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif telah menjelaskan berbagai macam penyimpangan di dalam bulan Rajab berdasarkan hadis-hadis palsu, diantaranya menetapkan puasa khusus. Tidak ada satu hadis sahih pun sebagaimana dijelaskan para ulama yang menjelaskan puasa khusus di bulan Rajab. Tetapi tidak mengapa seorang berpuasa kalau bertepatan dengan misalkan hari Senin atau hari Kamis, atau dia biasa puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka, tidak mengapa. Bukan karena ada hubungannya secara khusus dengan bulan Rajab. Baik, ini yang pertama, dijelaskan para ulama kita. Yang kedua, Anda mengatakan Rajab bulan penuh hikmah, sementara golongan Anda membid'ahkan memperingatinya. Di mana rasa kecintaan Anda kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kita katakan, justru karena kita mencintai Rasul alaihi salatu wassalam, maka kita tidak mengikuti sesuatu yang tidak berdasarkan petunjuk beliau. Beliau mengabarkan betul Rajab adalah bulan haram, salah satu dari 4 bulan haram. Tetapi beliau tidak memerintahkan kita melakukan puasa khusus atau ibadah khusus di bulan itu. Kalau Anda benar-benar mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jangan Anda turuti hawa nafsu Anda. Menurut saya ini baik, tetapi ikuti apa yang diamalkan oleh Rasul. Ini hakikat cinta yang sebenarnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun mencontohkan adanya peringatan terhadap bulan Rajab. Apa ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada sedikit pun. Demikian pula para sahabat, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memperingati bulan Rajab, tidak pula Isra Mi'raj, tidak pula Maulid Nabi, tidak ada sama sekali. Kalau Anda benar-benar mencintai Rasul, mestinya Anda hanya meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau Anda mencintai Allah sebagaimana yang kita jelaskan tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau engkau benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa yang tidak dicontohkan oleh Rasul jangan engkau ada-adakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati kalian dengan perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi di dalam agama ini. Karena setiap yang baru itu adalah bid'ah, setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Siapa yang mengucapkan ini? Apakah kita yang mengucapkan atau Nabi? Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkannya. Dan beliau juga mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tidak ada padanya perintah dan petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Percuma Anda beribadah kalau ternyata tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu tertolak. Sehingga Anda mengatakan bahwasannya itu adalah wasiat Nabi, maka silakan datangkan dalilnya. Satu hadis yang sahih kalau ada perintah Nabi memperingati bulan Rajab, kalau ada perintah Nabi berpuasa secara khusus di bulan Rajab, kalau ada perintah Nabi memperingati Isra Mi'raj dan yang lainnya.
Kalau Anda betul-betul seorang muslim yang hakiki, mestinya Anda terusik ketika orang-orang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah berani beribadah tanpa ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu seakan-akan mereka mengatakan Nabi itu kedudukannya di bawah kita. Kenapa? Karena kita mampu melakukan ibadah yang belum dilakukan oleh Nabi. Demikianlah harusnya Anda terusik dengan perbuatan bid'ah. Sama saja orang yang melakukan bid'ah itu telah menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan kebaikan seluruhnya. Karena dia masih mengamalkan kebaikan yang dia anggap sebagai kebaikan, padahal bukan kebaikan, yaitu peringatan Rajab, peringatan Isra Mi'raj. Padahal Nabi tidak mengajarkannya. Mestinya Anda terusik sebagai seorang muslim. Karena perbuatan tersebut seakan-akan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengajarkan semua kebaikan, sehingga perlu ditambah-tambah lagi. Dan sebagai faedah, demikian pula di bulan Rajab ini ada suatu amalan yang mereka namakan dengan salat ar-raghaib atau salat Rajab. Ini juga hadisnya palsu sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Salat raghaib itu adalah salat yang dilakukan pada malam Jumat pertama bulan Rajab antara maghrib dan isya. Kemudian di siang harinya sebelum pelaksanaan salat raghaib, yakni pada hari Kamisnya, dianjurkan puasa sunnah. Adapun pelaksanaan salat raghaib itu 12 rakaat. Membaca Al-Fatihah sekali, surat Al-Qadar 3 kali, dan surat Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Kemudian setelah itu dianjurkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 kali. Ini hadisnya palsu, tidak benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan para ulama muhadditsin, para ulama ahlul hadis. Baik. Assalamualaikum waalaikumsalam Pak Ustaz. Apakah salat awwabin antara salat maghrib dan isya termasuk sunnah Rasul dan berapa rakaat dicontohkannya? Ini juga hadis-hadisnya lemah. Adanya salat terus-menerus antara maghrib dan isya. Hadis-hadisnya lemah. Adapun yang dimaksud dengan salatul awwabin itu adalah salatul duha. Bukan salat antara maghrib dan isya sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Muslim dari Zaid bin Arqam, ra'a qauman yusalluna minad duha. Beliau melihat ada suatu kaum salat di waktu duha. Faqala ama laqad alimu anna salata fi ghairi hadhihi sa'a afdal. Maka beliau mengatakan bahwasannya apakah mereka telah mengetahui salat pada selain waktu ini lebih afdal. Yani beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salat awwabin, yani orang-orang yang bertaubat ketika anak-anak onta sudah bangkit karena kepanasan. Jadi ini waktu duha yang paling afdal. Ketika sudah kepanasan, anak-anak onta itu bangkit. Artinya ketika matahari sudah mulai panas sebelum waktu zuhur. Ini yang namanya salat awwabin, ini waktu duha yang paling bagus. Baik. Barangkali ini saja yang bisa kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.